Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anur Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2024 yang berjudul Shinmei Osan Boukensa. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat sang MC kita yang bernama Rick Gladiator babak belur setelah menerima pelatihan dari para seniornya. Mereka juga berkata jika Rick sudah berjuang dengan baik selama 2 tahun ini. Dan dengan begini, ia tak perlu khawatir soal ujian peringkat malah ia harus khawatir apakah Rick akan menghancurkan arenanya atau tidak. Setelah mendengar hal itu, Rick pun berkata jika ia masih belum apa-apa dibandingkan para seniornya. Di dunia ini biasanya seseorang mendaftar menjadi petualang di usianya yang sangat muda. Namun ada juga orang dewasa yang pantang menyerah dan ingin menjadi petualang di umurnya yang menginjak 30 tahun. Pria itu ialah sang MC kita yang bernama Rick Gladiator. Setelah itu nampak Rick telah tiba di ibu kota untuk mendaftar menjadi petualang pemula di usianya yang menginjak 30 tahun. Namun saat sang MC akan mendaftar di guild petualang, nampak resepsionis yang bernama Risa terkejut karena Rick merupakan senior di tempat kerjanya dulu. Waktu itu ia merasa heran karena Rick tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan yang lebih mengejutkannya, ia sekarang mendaftar menjadi petualang di umurnya yang menginjak 30 tahun. Karena biasanya orang-orang mendaftar sebagai petualang peringkat F saat remaja dan dalam waktu 2 tahun mereka akan menjadi petualang peringkat E. Berbeda dengan dirinya yang mulai mendaftar menjadi petualang pemula di usia 30-an. Arisa pun menanyakan apa yang dilakukan seniornya selama 2 tahun terakhir. Mendengar hal itu, Rick pun memberitahukan jika ia mengurung diri di pegunungan untuk berlatih bersama para seniornya. Bersamaan dengan itu, nampak petualang mabuk datang menemui Arisa dan mengajaknya untuk bersenang-senang. Melihat petualang itu memaksa Arisa, jelas saja sang MC tak membiarkannya begitu saja. Ia kemudian memegang dada petualang itu dan entah mengapa ia tiba-tiba pingsan. Sang MC pun berkata jika petualang mabuk itu pingsan karena kebanyakan minum. Setelah menerima kartu ujian peringkat E dengan nomor 4242, sang MC pun pergi dari sana. Dan setelah itu nampak Rick dihampiri oleh kenalannya yang bernama Reanet. Melihat Rick fokus ke buah semangkanya, jelas saja Reanet langsung menegurnya. Di lain sisi, nampak para petualang merasa terkejut saat melihat bekas telapak tangan di zirah besi petualang mabuk tadi. Dan ternyata petualang itu bernama Domrut yang merupakan mantan petualang peringkat A. Melihat hal itu, Arisa pun curiga jika bekas telapak tangan itu ulah dari seniornya. Sementara itu, nampak Rick sedang melakukan pemeriksaan fisik. Namun mereka dibuat terkejut saat mengetahui jika Rick telah berusia 32 tahun. Setelah itu, Rick pun akan melakukan pengukuran kapasitas sihir. Diketahui jika kekuatan sihir para peserta bisa diukur dengan melihat intensitas cahaya di bola kristal. Tak lama kemudian nampak para peserta mulai mengukur kekuatan sihirnya. Ada yang D+, D-, dan ada juga yang C+. Setelah itu giliran sang MC. Namun sesaat kemudian melihat level si Rick berada di peringkat terendah, jelas saja mereka menertawakannya. Namun tak lama kemudian mereka dibuat terkejut saat melihat bola kristal itu tiba-tiba pecah sesaat setelah Rick melakukan pengukuran sihir. Setelah itu para peserta akan melakukan pengukuran kekuatan dengan meninju samsak yang telah disediakan. Melihat samsak itu, Rick pun mengingat latihannya dengan salah satu seniornya. Saat itu Rick diminta menghancurkan samsak slab emas yang diketahui sama kerasnya dengan taring naga. Meski sekuat itu, namun ternyata seniornya dapat menghancurkan samsak slab emas dengan sangat mudahnya. Di pelatihan ini, Rick harus memukul sebanyak 50.000 kali setiap harinya. Dan setelah mengingat kenangan itu, Rick pun merasa jika masa itu ialah masa-masa suram. Sebagai informasi, samsak hijau ialah samsak terlemah, sedangkan samsak emas ialah samsak terkuat. Setelah itu nampak para peserta mulai melakukan pengukuran kekuatan. Dan saat ini giliran si bocil songong. Diketahui jika bocil itu bernama Fred yang merupakan putra kedua Duke. Meski usianya masih 11 tahun, namun ia memiliki kekuatan sihir setara dengan peringkat C. Setelah membaca mantra yang cukup panjang, nampak bocil itu akan menggunakan sihir tingkat ketiga yang bernama Api Pemusnah. Namun sesaat kemudian
Meski apinya sekecil itu, namun Fred tampak bangga dengan sihirnya. Rick yang heran pun bertanya-tanya, apakah sihir barusan ialah sihir tingkat ketiga? Karena berbeda dengan sihir api milik seniornya yang mampu menghancurkan sebuah gunung. Meski mengetahui jika sihir Fred tak sekuat yang dibayangkan, namun Rick malah menganggap jika bocil itu sengaja menahan kekuatannya. Tak lama kemudian tiba saatnya giliran sang MC. Namun sebelum ia melakukannya, petugas di sana nampak menanyakan apakah benar Rick menjadi petualang di usianya yang menginjak 30 tahun. Mendengar jika Rick mengiyakan hal itu, petugas itu pun meminta Rick untuk berhenti dari sekarang. Karena seseorang harus melatih kekuatan sihirnya ketika masih muda, dan jika tidak maka tak akan ada perkembangan. Terlebih lagi ukuran kekuatan sihir Rick sangatlah buruk. Mendengar hal itu, Rick pun menduga jika hal ini akan terjadi. Dan setelah mengingat latihan yang sangat di luar nalar, Rick pun membenarkan jika ia sudah terlambat untuk memulai menjadi petualang. Namun meski begitu ia tak mempermasalahkannya, karena siapapun bisa jadi petualang di usia berapapun, dan siapapun bisa memulai hal baru di usia berapapun. Dan sesaat kemudian, meski berhasil menghancurkannya, Rick malah beranggapan jika samsaknya cacat. Melihat hal itu, Fred pun merasa kesal karena Rick telah mengambil panggungnya. Namun meski begitu ia masih bisa tertawa karena sihir spesialnya ialah sihir pertahanan, dan ia akan menunjukkan kehebatannya di tes ketahanan nantinya. Tapi saat tes ketahanan dilakukan, nampak Fred dan para peserta yang lain terkejut saat melihat sang MC mampu menahan sihir tingkat keempat yang bahkan Fred pun tak bisa melakukannya. Melihat kehebatan Rick, penguji itu pun memujinya. Ia pun dibuat terkejut karena Rick menahan serangannya hanya menggunakan sihir pertahanan tingkat pertama. Karena selanjutnya ia akan menggunakan sihir tingkat kelima, penguji itu pun meminta Rick untuk menggunakan sihir pertahanan yang lebih tinggi. Namun ternyata Rick hanya bisa memakai sihir menyerang dan bertahan tingkat pertama. Mendengar fakta barusan, jelas saja penguji itu kembali terkejut. Namun meski hanya bisa menggunakan pertahanan tingkat pertama, Rick pun meyakinkan jika ia akan baik-baik saja. Merasa diremehkan, penguji itu pun tak akan segan menggunakan sihir tingkat kelima untuk menyerang Rick. Dan sesaat kemudian, melihat ledakan itu dari kejauhan, kesatria kelas 1 yang bernama Sylvester L. Selnia pun dibuat terkejut dan langsung mendatangi tempat ujian. Petugas di sana pun memberitahukan jika petualang peringkat F bisa menghancurkan samsak slime hijau dengan sekali pukul, dan bahkan menahan sihir peringkat 5 dengan mudahnya. Dan setelah melihat biodatanya, Sylvester pun dibuat terkejut karena ia telah berusia 32 tahun. Setelah itu nampak Rick telah menyelesaikan ujian pertama. Meski merasa yakin jika ia akan lolos di ujian tulis, namun Rick merasa khawatir jika ia akan gagal karena jumlah kekuatan sihirnya berada di angka F-. Mendengar hal itu, Renet pun menenangkannya karena Rick telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa selama 2 tahun terakhir. Tak lama kemudian nampak bocil songong datang menghampiri Rick. Bocil itu pun nampak kesal karena sang MC tak mengingat namanya. Terlebih lagi sang MC telah merebut panggungnya untuk menjadi seseorang yang jenius. Di tengah sang MC yang merasa bersalah karena telah membuat bocil itu menangis, nampak kakak Fred yang bernama Angelica datang menemui mereka. Diketahui jika Angelica ialah kesatria kelas 2 dari kerajaan Wilhelm. Fred pun mengadu jika om 40 tahunan itu telah mengerjainya. Merasa kesal karena adiknya telah diganggu om-om bau tanah, Angelica langsung melemparkan salah satu sarung tangannya dan menantangnya untuk berduel. Rick yang tak tahu apa-apa langsung mengambil sarung tangan itu. Renet pun memberitahukan jika Rick mengambilnya, maka ia sama saja menerima tantangan dari Angelica. Setelah itu nampak mereka berada di arena pertarungan. Rick pun menghela nafas karena ia mengalami kejadian merepotkan seperti ini. Angelica lalu menjelaskan jika duel di dalam kerajaan Wilhelm, kedua belah pihak bisa mengajukan satu syarat, dan syarat yang diberikan Angelica yaitu yang kalah harus menjadi pelayan untuk pemenang sampai mati. Dengan penuh percaya diri, Angelica pun akan menghukum sang MC sampai tuntas. Mengetahui jika lawannya kali ini ialah kesatria kelas 2 yang merupakan penjaga keamanan kerajaan Wilhelm, terlebih lagi dia setara dengan petualang peringkat B, Rick pun merasa terkejut karena ia akan melawan petualang yang bisa menghabisi monster elit sendirian. Dan ternyata Rick merendah sampai ke inti bumi dan merasa jika ia hanyalah peringkat F yang baru saja mendaftar. Melihat kepercayaan diri sang MC yang sangat rendah, Renet pun meminta Rick untuk mengingat kembali latihan yang ia jalani selama 2 tahun ini. Dan setelah mengingat latihannya yang sangat menyiksa hingga membuat dirinya hampir mati, Rick pun nampak shock, bahkan ia sampai muntah-muntah. Meski begitu, Renet merasa senang karena Rick tak lagi gugup setelah mengingat hal itu. Ia juga meminta Rick percaya pada dirinya sendiri karena ia adalah anggota
mahkota kebanggaan dari grup tinju Recalcom yang terkuat di benua. Setelah rasa percaya dirinya kembali, Rick pun nampak tersenyum dan berterima kasih kepada Ryanet. Melihat sang MC bersiap menghadapinya, Angelica yang menganggap remeh petualang peringkat F pun akan menahan dirinya agar lawannya tak mati. Dengan penuh percaya diri, ia juga menganggap jika Rick tak akan bisa mengimbangi kecepatannya. Dan sesaat kemudian, setelah melancarkan serangan tersebut, Angelica pun berkata jika ia telah memperlambat kecepatannya sebagai tanda salam untuk sang MC. Dan menurut pendapatnya, peringkat F seperti Rick menganggap serangannya barusan sangat cepat dan membuatnya terkejut sampai tak bisa berkata apa-apa. Melihat hal itu, Fred yang nampak gembira pun mengungkapkan jika kakaknya dijuluki Angelica si kilat karena kecepatannya. Mendengar hal itu, Rick pun nampak heran dengan julukan tersebut karena ternyata serangan Angelica tersebut terasa sangat lambat baginya. Bahkan dia jauh lebih lambat ketimbang saat dirinya lari biasa. Tapi meski begitu, sang MC yang merasa heran pun bertanya-tanya mengapa ia dijuluki si kilat. Melihat Rick menghindar, jelas saja Angelica merasa terkejut. Terlebih lagi ia seperti membaca semua gerakannya karena diketahui hanya kesatria kelas 1 yang bisa merespon kecepatannya. Merasa tak percaya, Angelica pun akan menyerangnya kembali. Namun lagi-lagi Rick menganggap jika serangan Angelica benar-benar lambat. Hal itu membuat ia beranggapan jika Angelica masuk di kesatria kerajaan lewat jalur orang dalam. Dan sang MC mulai percaya diri dan menganggap jika dirinya sudah bertambah kuat. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat serangan yang gak sengaja barusan, jelas saja Rick merasa terkejut karena ia tak bisa membaca gerakannya. Hal itu membuat Rick kembali tak pede karena ia hanyalah petualang peringkat F. Dan karena serangan barusan juga, Rick pun menganggap jika kekuatan kesatria kelas 2 sangatlah luar biasa. Meski serangan barusan terjadi karena ia tersandung, namun Angelica menganggap tak terjadi apa-apa. Ia juga memuji kehebatan Rick karena bisa menghindari serangannya. Tak ingin menyerah begitu saja, Angelica pun akan menggunakan teknik kecepatan tinggi yang hanya bisa digunakan 3 kali karena memiliki efek samping pada tubuhnya. Dan teknik ini jauh lebih cepat dari serangan sebelumnya. Namun meski begitu, Rick menganggap jika serangan ini masih saja lambat. Melihat Rick kembali menghindari serangannya, Angelica pun mulai bertanya-tanya siapa pria itu sebenarnya. Setelah serangannya yang kedua kembali gagal, nampak Angelica yang belum menyerah pun kembali menyerang sang MC. Melihat hal itu, Rick pun akan mencoba menghadapinya. Namun ia malah dibuat terkejut karena Angelica lagi-lagi tersandung. Dan sesaat kemudian, melihat serangan Rick yang gak ngotak, jelas saja Angelica nampak shock dibuatnya. Andai Angelica tak tersandung, mungkin ia akan pindah alam. Dengan penuh ketakutan, ia pun bertanya-tanya siapa Rick yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Rick lalu memberitahukan jika ia hanyalah petualang peringkat F. Merasa jika kesatria kelas 2 sangatlah hebat, Rick pun akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Angelica. Namun sesaat kemudian, meski telah menyerah, namun Angelica berdalih jika ia telah mengakui Rick dan biarkannya menang. Dan saat ia mengajak sang adik untuk pulang, Rick kembali mengingat tentang janji sebelumnya jika yang kalah harus menjadi pelayan untuk pemenang sampai mati. Dan setelah melihat hal itu, sang MC pun beranggapan jika Angelica akan menepati janjinya. Namun sayangnya Angelica tak memperdulikan hal itu dan malah ngajir dari sana. Melihat sikap Angelica, jelas saja Rick merasa heran dibuatnya. Setelah itu nampak Ryanet memberitahukan jika pengumuman kelulusan ujian pertama akan segera dimulai. Selain itu, para seniornya dari grup tinju Recalcom akan hadir ke tempat ini. Mendengar hal itu, Rick pun nampak panik dan ia mempunyai firasat buruk akan hal ini. Scene kemudian berpindah. Terdengar seorang petualang yang memberitahukan jika ingin mengalahkan monster terkuat Kaisar Arusipieto, maka mereka akan mendapatkan harta yang dapat mengabulkan segala permintaan yang disebut Risalah Kasih. Meski dirinya tak bisa mengalahkan monster itu, namun ia percaya jika suatu saat ada anak-anak yang bercita-cita menjadi petualang yang mendapatkan harta tersebut dan mewujudkan keinginannya. Setelah itu, hasil ujian pertama pun akan segera diumumkan. Arisa lalu memberitahukan jika kartu ujian para peserta yang menyala biru akan lulus dan akan mengikuti ujian simulasi kedua besok hari. Dan jika kartu ujian menyala warna merah, maka dapat dipastikan mereka tak lulus ujian. Melihat Rick yang cemas dengan hasil ujiannya, Ryanet pun menenangkannya dan meminta sang MC untuk tetap percaya diri. Sikap Ryanet yang baik itu pun membuat sang MC tertarik kepadanya. Dan andai saja Rick 10 tahun lebih muda, maka ia pasti akan menjadikan Ryanet sebagai pasangannya. Dan tak lama kemudian, Yatta!
Melihat dirinya lulus, tentu saja membuat sang MC merasa gembira. Setelah itu mereka pun keluar dari ruangan. Namun sesaat kemudian, entah mengapa Rick mencium bau yang sangat menyengat. Bersamaan dengan itu nampak pria songong datang dan menghampiri mereka. Diketahui jika pria itu adalah putra tertua dari keluarga Diarmuid yang bernama Raster. Setelah menanyakan nama Ryanet, pria songong itu pun langsung merayunya. Melihat hal itu, Rick pun beranggapan jika Raster juga peserta ujian. Namun saat sang MC ingin memperkenalkan namanya, Raster malah memperlihatkan sikap bengis karena ia tak ada urusan dengan om-om tersebut. Ia pun kembali merayu Ryanet dengan gombalan mautnya. Melihat sikap Raster yang kurang ajar kepada Ryanet, Rick pun nampak shock karena takut jika Ryanet akan membunuh Raster. Oleh karena itu ia pun langsung menghentikannya dan langsung berkata jika Ryanet ialah pacarnya. Mendengar hal itu jelas saja Raster merasa kesal. Terlebih lagi ia mengetahui jika Rick ialah petualang pemula. Setelah menghina sang MC, Raster pun memberitahukan jika dirinya dipromosikan ke peringkat E saat berusia 14 tahun. Dan saat ini ia merupakan peringkat A sekaligus penguji untuk ujian kedua. Mendengar hal itu jelas saja Rick merasa terkejut. Raster pun meminta Ryanet untuk meninggalkan keroco itu dan ikut makan malam bersamanya. Namun sayangnya, あなたのお誘いを受けることはできません。 setelah memeluk sang MC, Ryanet pun memberitahukan jika ia sudah memiliki hubungan dengan pria di sebelahnya. Terlebih lagi aroma parfum Raster begitu kuat dan baunya sangat menjijikkan. Dan ketika Rick juga ikut menghina aroma parfumnya, Raster pun nampak kesal dan akan menunggunya di ujian simulasi kedua. Ia akan membuatnya sadar perbedaan kasta di antara mereka. Mendengar hal itu, Rick pun berharap jika Raster tak menjadi pengujinya. Dengan wajah memerah, Rick lalu minta maaf karena tiba-tiba menganggap Ryanet sebagai pacarnya. Dan ternyata Ryanet malah senang karena ia tertolong berkat hal itu. Dan pada malam harinya nampak Raster masih merasa kesal karena perbuatan Rick yang membuatnya benar-benar muak. Tak lama kemudian nampak Angelika dan Fred datang menemuinya. Dan ternyata mereka berdua ialah adik kandung dari Raster. Mereka datang menemui sang kakak karena merasa telah dijaili oleh om-om di ujian seleksi pertama. Mendengar hal itu jelas saja Raster langsung naik pitam dan tak akan memaafkan orang yang buat keluarga Diarmuid menangis. Dan saat mengetahui jika om-om itu ialah pria yang bersama Ryanete, Raster pun nampak tersenyum dibuatnya. Di lain sisi Rick pun nampak panik karena khawatir jika pengujinya ialah Raster. Dan untungnya penguji Rick di ujian kedua kali ini ialah pria bernama Lynx Laurot. Mendengar hal itu jelas saja Rick nampak senang dibuatnya. Laurot juga nampak terkejut karena Rick mulai menjadi petualang di usianya yang menginjak 30 tahun. Namun hal itu ternyata membuat Laurot kagum dan menganggap jika tekad yang dimiliki sang MC sangat luar biasa. Dan sebagai orang yang seumuran ia merasa terdorong. Laurot kemudian menceritakan jika ia sebenarnya memulai menjadi petualang di usia 24 tahun. Ia juga beranggapan jika sang MC pastinya memiliki perasaan yang kuat untuk terjun menjadi petualang di usianya yang menginjak 30 tahun. Mendengar hal itu sang MC pun membenarkannya karena dirinya mempunyai sebuah mimpi. Dan ternyata Laurot juga paham akan hal itu karena menganggap dirinya sama dengan Rick. Diketahui jika Laurot telah berumur 40 tahun dan memiliki mimpi ingin menjadi petualang peringkat A. Meski butuh waktu hampir 20 tahun untuk naik ke peringkat B, namun setelah mendengar kisah hidup sang MC, Laurot pun kembali bersemangat untuk menggapai mimpinya. Mendengar hal itu, Rick pun beranggapan jika dia sama dengan Laurot yang memiliki sesuatu yang harus dicapai tanpa peduli pada umurnya. Setelah mereka bersalaman untuk berjuang sekuat tenaga, nampak Raster menguping pembicaraan mereka dari kejauhan. Setelah itu nampak Raster menemui Laurot yang tengah jalan sendirian. Namun saat ia ingin berbicara dengannya, scene tiba-tiba berpindah. Nampak para peserta sedang menunggu untuk melaksanakan ujian kedua. Rick juga nampak bersemangat setelah mendengar jika pengujinya ialah Laurot. Namun tak lama kemudian datang seorang petugas yang memberitahukan jika penguji yang bernama Laurot tiba-tiba tak enak badan. Mendengar hal itu Rick pun nampak terkejut karena sebelumnya ia terlihat baik-baik saja. Dan ternyata pengganti Laurot ialah Raster Diarmuid. Awalnya Rick tak mengingat siapa itu Raster. Namun sesaat kemudian, 昨日の構成男です。 Ryanet juga merasa jika Angelika dan adiknya yang ia temui kemarin mungkin ada hubungannya dengan Raster karena mereka sama-sama bermarga Darmuid. Rick pun semakin panik saat mendengar jika dia adalah si jenius dan putra tertua dari keluarga bangsawan ternama yang menjadi petualang peringkat A di usia 17 tahun dan ia juga dijuluki pria 1000 jurus. Lebih parahnya ia merupakan seseorang yang dijuluki penghancur peringkat F karena diketahui jika Raster sangat suka menyiksa para peserta ujian di setiap tahunnya. Mendengar hal itu Rick pun baru menyadari
kembali jika Raster telah menjadikannya target utama. Setelah menyiksa salah satu peserta, nampak Raster didatangi penjaga elit. Namun sesaat kemudian mesin tiba-tiba berpindah. Melihat sang MC yang nampak cemas, Renet pun menanyakannya. Dengan wajah panik, sang MC lalu memberitahukan jika lawannya ialah orang peringkat A yang dijuluki pria 1000 jurus. Terlebih lagi Rick hanyalah peringkat F yang hanya bisa menggunakan sihir tingkat pertama. Meski ingin pulang, namun sang MC sadar jika ia bakal mati karena porsi latihannya akan bertambah. Dan tak peduli seberapa keras ia berusaha, ujung-ujungnya ia bakal mati. Melihat ketidakpercayaan diri sang MC yang setinggi langit, Renet pun menanyakannya. Rick lalu menjelaskan jika ia sudah sangat terlambat untuk menjadi seorang petualang. Bahkan orang-orang pun beranggapan jika ia mustahil bisa melakukannya. Dan setelah mendengar hal itu, Renet pun meminta Rick untuk menjadikan perkataan orang lain sebagai bahan meningkatkan kepercayaan diri. Renet percaya jika Rick sangatlah kuat dan ia bisa mengikuti ujian ini serta mengalahkan Raster. Renet yakin jika Rick sangatlah kuat sejak memutuskan menjadi seorang petualang. Singkat waktu setelah mendengar perkataan Renet, Rick pun mulai percaya diri dengan kemampuannya. Tak lama kemudian datang seorang bocah yang ingin meramal Rick secara gratis. Tanpa rasa curiga, Rick yang polos pun menerima tawaran itu. Dan saat Rick akan duduk, Renet melihat mantra yang terpasang di kursi tersebut. Dan secara tiba-tiba nampak Rick hilang entah kemana. Dan ternyata bocah peramal itu ialah Fred Diarmuid. Melihat rencananya berhasil, ia pun sangat bahagia. Namun sesaat kemudian, setelah meledakkan tempat itu, Renet dengan tatapan tajam pun menanyakan di mana Rick berada. Awalnya Fred tak ingin menjawab pertanyaan tersebut, namun saat Renet akan menghancurkan bola matanya, Fred pun nampak ketakutan dan memberitahukan jika sihir teleportasinya hanya bisa memindahkan objek sejauh 100 meter. Jadi seharusnya Rick tak terlempar jauh dari tempat ini. Di sisi lain, sang MC nampak kebingungan karena ia tiba-tiba berpindah tempat. Bersamaan dengan itu, nampak beberapa orang datang dan akan mengeroyok sang MC. Dan ternyata mereka ialah penjaga elit keluarga Diarmuid. Mendengar kata Diarmuid, Rick pun sadar jika hal ini merupakan ulah dari mereka bertiga. Para penjaga elit itu ingin menghabisi Rick agar ia didiskualifikasi dari ujian ini. Di tengah sang MC yang panik karena lawannya setara dengan peringkat B dan bahkan peringkat A, namun sesaat kemudian nampak seniornya tiba-tiba berada di sana. Mereka nampak heran mengapa Rick berada di tempat ini bukannya mengikuti ujian. Karena tak ingin seniornya menghabisi para penjaga elit, Rick pun beralasan jika mereka sedang membantunya pemanasan sebelum ujian. Ia juga minta para penjaga elit untuk pergi karena nyawa mereka dalam bahaya. Namun peringatan Rick sama sekali tak didengarkan dan mereka malah meminta si botak untuk menghabisi ork tersebut. Dan sesaat kemudian, melihat pedangnya hancur, tentu saja si botak langsung terkejut. Tak ingin menyerah begitu saja, ia kembali melayangkan pukulan. Karena perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh, tentu saja pukulan itu bisa ditahan dengan sangat mudah. Tak hanya itu, senior Rick satu ini juga memberinya pelajaran dengan menghancurkan tangan si botak. Beruntung ia langsung disembuhkan dengan sihir pemulihan. Dan ternyata Mizet telah mengetahui jika Rick sedang ada masalah dan mereka sedang cari ribut dengannya. Oleh karena itu, Mizet pun akan memberi mereka pelajaran. Dia kemudian mengeluarkan senjata model terbaru yang baru dikembangkan tempo hari. Dan sesaat kemudian, melihat kehebatan mereka, ketua penjaga elit pun sepertinya menyadari sesuatu. Bersamaan dengan itu, nampak salah satu dari mereka menyandera anak kecil yang diketahui bernama Alice. Bukannya merasa khawatir, Rick dan rekannya malah ketakutan jika Alice akan menghabisi mereka. Oleh karena itu, sang MC pun berkata jika mereka ingin bermain dengannya. Mendengar hal itu, tentu saja Alice merasa senang. Namun saat mereka menyakitinya, hal ini pun terjadi. Karena si ketua penjaga elit itu sudah mengetahui siapa mereka, jadi ia pun memberitahukan jika gadis kecil itu merupakan penyihir vampir super jenius paling kuat yang saat ini masih berumur 10 tahun. Dia bernama Alicirate Dracul, sang iblis kecil penghancur. Sedangkan yang memegang senjata mesin merupakan sosok setengah dwarf dan setengah elf, dan usia aslinya sudah di atas 50 tahun. Dia juga pengrajin senjata terbaik di dunia yang bisa menggunakan teknologi 1000 tahun lebih maju. Dan ia bernama Mizet, sang loka karya milenium. Sedangkan ork itu merupakan monster mengerikan yang memiliki kecerdasan dan menguasai semua sihir pendukung. Dia bernama Broxton, sang ork bijaksana. Dan mereka bertiga adalah petualang peringkat S yang berasal dari grup legendaris terkuat di benua ini. Setelah melihat mereka dengan mata kepalanya sendiri, entah mengapa kakek tua itu malah terharu dan memutuskan untuk pensiun. Karena masalah dengan mereka telah diatasi, Rick pun akan kembali ke tempat ujian. Di sisi lain, nampak Renet masih menggantung Fred sampai Rick kembali
kembali ke tempat ini. Awalnya Fred masih percaya diri jika Rick tak akan bisa kembali. Namun sesaat kemudian ia pun dibuat terkejut karena Rick tiba-tiba muncul tanpa terluka sedikit pun. Setelah melihat Rick kembali, Rhaenys nampak menghempaskan Fred hingga tertancap ke dinding. Tak lama kemudian nampak Laurent datang dengan tubuh yang sudah babak belur. Pak guru itu pun menjelaskan jika ia telah dihajar oleh Raster. Mendengar hal itu Rick pun mengetahui jika Raster berbuat sampai seperti ini karena ingin menjadi pengujinya. Dan saat mendengar impian Laurent yang ingin membangun sekolah untuk anak-anak yang ingin jadi petualang di kampung halamannya, Raster malah menganggapnya manusia rendahan. Karena Laurent yang sangat telat menjadi seorang petualang, sok-sokan ingin membangun sekolah. Tak hanya itu, ia bahkan menyiksanya hingga babak belur. Meski merasa kesal, namun sayangnya Laurent tak punya kekuatan untuk melawannya. Ia juga meminta sang MC untuk mengundurkan diri karena ia pasti dihajar oleh Raster. Mendengar hal itu Rick pun menenangkannya dan berkata jika semua orang bisa memulai hal apapun di usia berapapun. Di sisi lain, nampak para penjaga elit yang babak belur menemui Raster dan melaporkan jika rencananya telah gagal. Mendengar hal itu Raster pun tersenyum dan akan menyiksa Rick dengan tangannya sendiri. Bersamaan dengan itu nampak Rick dengan penuh emosi berjalan memasuki arena. Di dalam arena, nampak Raster sedang menyiksa para peserta. Kita lalu diperlihatkan seorang pria bernama Adolf yang memberitahukan 4 kekuatan dasar di anime ini. Pertama kekuatan fisik, kedua kontrol fisik, ketiga kuantitas energi sihir, dan keempat kontrol sihir. Dan 4 hal di atas sangat mempengaruhi kekuatan seorang petualang. Diketahui juga jika Adolf memiliki kemampuan yang mampu melihat 4 kekuatan dasar orang lain. Dan saat melihat kekuatan Raster, nampak dia memiliki kuantitas energi sihir yang luar biasa. Namun setelah melihatnya nampak mata Adolf merasa perih karena efek samping melihat orang kuat. Dan saat melihat Rick, ia pun mencoba mengecek kekuatannya. Namun secara tiba-tiba setelah itu nampak Arisa menghampiri Rhaenys. Ia ingin berkenalan dengan wanita itu karena sebelumnya Rhaenys pernah berjalan dengan seniornya. Setelah mereka berkenalan satu sama lain, nampak Rhaenys dipanggil Alice yang juga ada di sana. Setelah itu Rhaenys pun mengajak Arisa nonton bersama. Tak lama kemudian nampak sang MC memasuki arena. Alice pun nampak khawatir karena penguji saat ini adalah Raster. Diketahui jika Raster selalu menindas para peserta ujian lebih dari yang seharusnya. Namun saat mendengar hal itu Orc pun tak mempermasalahkannya dan meminta Alice untuk tak perlu cemas. Di tempat yang berbeda nampak kedua adik Raster berkata jika sang kakak harus menghajar Om 40 tahunan itu. Dan setelah mereka berbicara singkat, nampak Raster menyerang dengan sihir tingkat ketiga. Awalnya Rick ingin menghindari serangan itu, namun saat mengingat nasihat dari Rhaenys yang memintanya untuk tetap tenang di menit pertama dan berkonsentrasi melihat lawan, jadi tanpa pikir panjang ia pun menerima serangan itu dengan tubuhnya. Melihat sang MC yang tak terluka, Orc itu pun mengungkapkan jika serangan seperti itu tak ada apa-apanya. Brock juga menjelaskan kepada Arisa jika kuantitas energi sihir harus dilatih sejak usia muda, dan jika tidak maka tidak akan berkembang. Karena usia Rick telah menginjak 30 tahun, jadi kuantitas sihirnya sangatlah sedikit. Oleh sebab itu Brock pun melatih kekuatan fisik sang MC hingga mencapai batas maksimal. Tak hanya itu, ia juga melatih 3 faktor lainnya secara menyeluruh untuk mengimbangi energi sihir sang MC yang sangat rendah. Setelah itu nampak Raster menyerang dengan sihir tingkat keempat, dan masih sama Rick menerima serangan itu dengan tubuhnya. Diketahui jika Mizet yang mengajarkan sang MC cara mengontrol sihir, Alice yang melatih sihir pertahanannya, sedangkan Rhaenys yang melatih kontrol fisiknya. Mendengar hal itu Arisa pun nampak terkejut karena mengira jika Rhaenys hanyalah pelayan biasa. Brock juga memberitahukan jika Rick berusaha mati-matian untuk menjalani semua latihannya, dan saat ini dia sudah berada di tingkatan peringkat S sama seperti dirinya. Namun meski begitu Rick sendiri tak sadar jika ia sudah berada di peringkat S. Kita lalu diperlihatkan latihan Rick yang harus menghancurkan batu yang sangat besar hanya dengan 1 kali pukulan. Setelah itu nampak Raster menyerang Rick secara bertubi-tubi dan mengoceh jika Rick yang sama saja dengan Laurent. Mereka berdua sama-sama rendahan yang tak bisa melihat kenyataan dan harus disiksa oleh orang elit seperti dirinya. Melihat Rick terkena serangan telak, Raster pun merasa senang dibuatnya. Namun sesaat kemudian ia dibuat terkejut saat melihat sang MC melepaskan diri dari himpitan batu itu dengan sangat mudahnya. Karena tak tahan melihat Rick yang sok kuat, Raster pun akan menghabisinya dengan tangannya sendiri. Dan sesaat kemudian
Melihat serangannya berhasil diatasi, Raster pun terkejut dengan apa yang terjadi barusan. Rick lalu menyadari apa yang dimaksud ucapan Renet sebelumnya. Jika Raster hanya fokus dengan bakat alaminya, sehingga dia lalai menyempurnakan dan mengembangkan kemampuannya yang lain. Meski dia memiliki energi sihir yang sangat besar, namun kemampuannya yang lain sangatlah nihil, dan dirinya tak mungkin kalah oleh lawan yang seperti itu. Merasa jika pukulan sang MC tadi hanya sebuah kebetulan, Raster pun kembali menyerangnya dan sihir tingkat ketiga. Namun sayangnya serangan itu lagi-lagi ditahan dengan sangat mudahnya. Rick lalu berkata jika ia tak perlu repot-repot menggunakan sihir pertahanan hanya untuk menahan serangan berantakan seperti itu. Melihat Arisa terkejut, Mezet lalu menjelaskan jika Rick menangkisnya memakai sihir dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Meski sang MC hanya memiliki kekuatan sihir dengan jumlah kecil, namun ia bisa melakukan hal ini karena ketepatannya dalam mengontrol sihir. Meski Rick berhasil menahan serangannya berkali-kali, namun Raster beranggapan jika ia selamat karena kebetulan semata. Oleh karena itu, ia pun mencoba menyerang sang MC dengan tinjunya. Namun secara tiba-tiba, melihat sang kakak sampai menggunakan sihir peningkatan untuk melawan om tersebut, Angelica pun sadar jika dia bukanlah orang biasa. Raster juga mengakui jika kemampuan Rick berada di atas peringkat E. Namun meski begitu, Raster tetap menganggap jika manusia rendahan seperti Rick hanya mengandalkan keberuntungannya saja. Mendengar hal itu, Rick pun merasa heran mengapa Raster tak ingin mengakui kemampuannya. Sang MC juga menjelaskan jika yang ia gunakan bukanlah sihir melainkan kontrol fisik, namun akurasinya sangat tinggi, sehingga melampaui sihir peningkatan Raster. Mendengar hal itu, Raster pun menanyakan mengapa Rick yang hanya memiliki energi sihir kecil bisa menjadi sekuat ini hanya dalam waktu 2 tahun. Mendengar hal itu, Rick dengan wajah kesal pun menjelaskan jika ia menjalani latihan yang gak ngotak, mulai dari membunuh naga di sarangnya, berlari dari ledakan berantai, dan berenang di cairan perangkap monster sampai ia mati karena kehabisan nafas. Itu artinya Rick sudah mati berkali-kali. Namun tepat setelah dia mati, Brock menghidupkannya kembali dengan sihir pemulihan. Dengan menghancurkan serta memperbaiki tubuhnya, hal itu membuat sang MC menjadi lebih kuat dan melampaui batas kemampuannya. Kita pun diperlihatkan latihan Rick yang sangat gak masuk akal tersebut. Mulai dari Mezet yang menyuruhnya melompat dari tebing yang sangat tinggi agar ia bisa mengembangkan indera melihat angin. Namun hal itu tentu saja membuat sang MC langsung meninggoy. Di latihan selanjutnya, Alice melemparkan batu yang sangat besar kepada Rick hingga membuatnya kembali meninggoy. Namun saat mendengar pernyataan sang MC, Raster malah menganggapnya berbohong. Dan jika ia benar-benar menjalani latihan yang kejam seperti itu, Raster pun menanyakan apa yang membuatnya terdorong untuk berbuat demikian. Mendengar hal itu, Rick pun menjelaskan jika dirinya sama seperti Laurot yang terdorong karena sebuah mimpi. Dan mimpinya tersebut yaitu mengalahkan monster terkuat di dunia, yaitu Kaisar Arusapieto. Mendengar hal itu, Fred dan Raster tiba-tiba tertawa dan menganggap jika Rick orang yang bodoh. Arisa pun mempertanyakan apakah Kaisar Arusapieto ialah monster terkuat yang muncul di kisah petualangan legenda Yamato. Setelah Renet membenarkannya, Brock pun memberitahukan jika tujuan akhir dari tinju Orekalkum ialah mengalahkan monster tersebut. Raster lalu berkata jika legenda pahlawan Yamato hanyalah dongeng belaka dan mengalahkan monster tersebut hanyalah mimpi seorang anak kecil. Namun Rick tak peduli karena mimpi tersebut tak ada urusannya dengan si Raster. Karena tak tahan dengan omongan sang MC, Raster pun akan menyelesaikan pertarungan ini. Ia kemudian mengeluarkan sihir tingkat ke-7 yang bernama Jeratan Hutan. Setelah mengikat sang MC dan sihir tersebut, Raster lalu mengeluarkan sihir tingkat tertinggi manusia yaitu sihir tingkat ke-8 yang sekaligus sihir terkuat dari dirinya yaitu si pria 1000 jurus. Dan ternyata sihir tersebut mampu memanggil golem pohon yang menyelimuti si Raster. Dan saat melihat Rick akan melawannya dengan sihir dasar letusan angin, jelas saja Raster langsung meremehkannya dan menganggapnya sudah putus asa. Mendengar hal itu, Rick pun memberitahukan jika ia telah menghempaskan sihir ini sebanyak 100 juta kali. Mendengar hal itu, Fred pun merasa jika sang MC hanya menggertak. Dan ternyata pernyataan sang MC benar adanya. Dengan menggunakan sihir ruang dan waktu, Brock pun menjelaskan jika Rick benar-benar melakukannya. Dan tak lama kemudian serangan akhir mereka pun dimulai. Melihat Raster berhasil dikalahkan, jelas saja semua orang merasa terkejut. Setelah itu, Rick mendapatkan ucapan selamat dari para rekan-rekannya. Sang MC pun merasa jika dirinya telah menjadi kuat dan ia sudah salah paham selama ini. Setelah mengucapkan terima kasih, nampak Raster dan dua adiknya muncul di sana. Rick pun berkata kepada Raster jika dirinya hanya fokus melatih kemampuan yang dimilikinya saja. Sang MC juga menasihatinya jika dia harus menguasai satu jurus saja meski sampai muntah darah. Sang MC berkata hal demikian karena
ia menaruh harapan kepada Raster. Setelah mendengar hal itu, Raster pun berkata jika di ujian promosi selanjutnya, ia akan kembali menguji Rick. Dan saat itu Raster akan memastikan jika dirinya akan menang. Setelah itu pengumuman kelulusan para peserta pun dimulai. Reanette lalu menghampiri Rick dan berkata jika itu Ben sangat tenang, padahal di ujian pertama ia sangat gugup. Mendengar hal itu, Rick pun berkata jika ia teringat beberapa hal. Scene kemudian berpindah ke masa lalu sang MC. Saat itu ia membaca buku tentang legenda Yamato. Di dalam buku itu terdapat sebuah pesan, jika ada seseorang yang mampu mengalahkan monster terkuat Kaisar Arusa Pieto, maka dia akan mendapatkan harta karun Risalah Akashic yang bisa mengabulkan setiap permintaan. Meski Yamato tak bisa mengalahkan monster itu, namun ia percaya jika suatu hari nanti, anak-anak yang menjadi petualang akan ada yang mendapatkan harta tersebut dan mewujudkan keinginannya. Sayangnya saat Rick kecil memberitahukan cita-citanya yang ingin menjadi seorang petualang seperti Yamato, kedua orang tuanya tak setuju akan hal itu. Menurut sang ibu, pekerjaan itu sangat berbahaya karena ia bisa mati kapan saja. Dan sang ayah ingin Rick mendapatkan pekerjaan yang stabil ke depannya. Mendengar hal itu, jelas saja Rick langsung murung. Dan setelah itu nampak Rick memeriksa energi sihirnya kepada seorang ahli. Sang ahli pun menemukan faktor kemampuan unik yang ada di dalam diri sang MC. Karena faktor seperti ini jarang sekali ditemui, jadi mereka belum mengetahui kemampuan apa yang dimilikinya. Mendengar hal itu, Rick pun nampak senang karena ia merasa jika kemampuannya sama seperti legenda Yamato. Sang ahli juga memberitahukan jika faktor kemampuan unik yang dimiliki sang MC bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan melalui latihan. Jadi ia bisa santai dan menunggu kemampuannya muncul. Dan setelah mengetahui hal itu, Rick pun nampak sangat gembira karena dirinya memiliki kemampuan unik sama seperti Yamato. Dan jika suatu saat kemampuannya muncul, ia akan mengatakannya dengan bangga kepada ayah dan ibunya. Namun sayangnya setelah beberapa tahun berlalu, kemampuan Rick masih belum muncul juga. Dan ketika sudah remaja, teman-temannya lalu menanyakan mengapa Rick tak mencoba dulu menjadi petualang. Terlebih lagi banyak orang yang jadi petualang meski tak mempunyai kemampuan. Dan mereka juga mendapatkan hasil yang lumayan. Mendengar hal itu, Rick pun berkata jika ia ingin menjadi petualang bukan karena alasan tersebut. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Rick pun mendapatkan pekerjaan sebagai resepsionis di sebuah serikat bernama Tigerot. Mendengar kabar tersebut, jelas saja kedua orang tuanya merasa sangat bahagia. Dan setelah itu Rick nampak bekerja menjadi resepsionis. Di sela-sela pekerjaannya, Rick tak lupa mengecek kemampuan uniknya, apakah udah muncul atau tidak. Kita pun diperlihatkan kehidupan sang MC sehari-hari, mulai dari kesibukannya menjadi resepsionis, Rick yang mendapatkan teman petualang, mabuk-mabukan, hingga ada anak baru yang masuk ke kantornya, salah satunya bernama Risa. Dan saat pulang ke rumah nampak orang tua Rick sudah sepuh. Dan ketika usianya hampir menginjak 30 tahun, Rick pun mulai berpikir jika ini saatnya ia menyerah dengan impian masa kecilnya itu. Di guild, nampak Arisa yang masih newbie menjadi resepsionis mulai kebingungan saat ada petualang yang menanyakan imbalan membasmi Slam. Beruntung Rick yang sudah senior menjadi resepsionis di guild itu langsung menolong Arisa. Ia juga mengingatkannya jika akhir-akhir ini ada banyak monster yang muncul di kota. Meski kebanyakan monster itu berperingkat rendah, namun Rick meminta Arisa untuk berhati-hati. Tak lama kemudian muncul seorang petualang bernama Z yang diketahui merupakan teman dekat sang MC. Dia menemui Rick karena ingin pamer jika dirinya telah naik ke peringkat B. Mendengar kabar itu, Rick pun mengucapkan selamat, meski di dalam hatinya ia merasa iri dengan pencapaian Z. Dan karena hal itu, Rick pun mulai stres dan memutuskan untuk mabuk-mabukan pada malam harinya. Sang MC berpikir jika selama ini ia hanya duduk di tempat yang sama dan mengulang pekerjaan yang sama selama 14 tahun. Meski begitu, pemasukannya stabil, sampai-sampai ia tak bisa mengeluh dengan pekerjaannya. Namun sang MC masih berandai-andai jika saat ini ia menjadi seorang petualang. Tak lama kemudian ia pun dibuat terkejut saat mendengar teriakan orang-orang di sana. Dan ternyata para monster mulai bermunculan di kota. Ia lalu dibuat shock saat melihat monster raksasa yang merupakan monster kelas menengah. Dan secara tiba-tiba nampak seorang gadis dengan santainya lewat di depan monster tersebut. Meski merasa ketakutan, namun sang MC mencoba menolongnya. Namun entah mengapa si gadis itu meminta Rick untuk mundur. Dan sesaat kemudian dan ternyata gadis itu ialah Reanette. Ia lalu mengucapkan terima kasih karena Rick berusaha menolongnya. Namun dia tak perlu khawatir karena Reanette adalah seorang petualang. Setelah itu mereka pun nampak berkenalan satu sama lain. Awalnya Rick merasa jika Reanette adalah petualang peringkat A. Namun saat mengetahui jika dia ialah petualang peringkat S, ia pun dibuat sangat terkejut karena petualang peringkat S ialah petualang terkuat di benua, bahkan mereka diawasi langsung oleh kantor pusat. Meski sang MC takjub sekaligus grogi, namun dirinya ingin menanyakan hal yang cukup aneh
aneh dan berharap Renet tak menertawakannya. Mendengar hal itu, ia pun meminta Rick tak perlu khawatir karena dirinya tak pernah tertawa sejak umur 8 tahun. Rick pun memberitahukan jika sejak kecil ia mempunyai mimpi menjadi petualang dan mengalahkan Kaisar Arusapieto. Lalu ia mempunyai kemampuan unik yang belum terbangkitkan. Dan pertanyaannya, apakah dirinya yang sudah berumur 30 tahun bisa menjadi petualang di umurnya yang sekarang? Berkaca dari kejadian barusan, Renet pun berkata, jika sang MC mempunyai keberanian yang dibutuhkan untuk menjadi petualang. Namun seharusnya sang MC sudah mengetahui jika kuantitas energi sihir mustahil dikembangkan kecuali masih muda. Karena kuantitas energi sihir sangat diperlukan oleh para petualang. Jadi Renet pun berkata dengan jujur jika sang MC tak bisa menjadi petualang. Meski merasa terpukul dengan jawaban Renet, namun Rick berusaha menerimanya jika saat ini dirinya harus bisa mengubur mimpinya itu. Ia juga berterima kasih kepada Renet karena berkata jujur. Karena tak ingin terpuruk dengan hal ini, Rick pun mengalihkan pembicaraan dan berkata jika ia sangat senang bertemu dengan Renet dan ingin mengajaknya makan malam bersama. Meski ajakannya bercanda, namun ternyata Renet menyanggupi hal itu. Keesokan harinya Rick pun nampak sangat senang karena dirinya akan kencan dengan seorang gadis cantik seperti Renet. Namun saat akan OTW yang mendengar teriakan orang-orang yang memberitahukan jika ada monster yang muncul di kota. Mendengar hal itu jelas saja Rick nampak shock karena kencannya akan gagal. Dan saat memeriksanya, nampak Renet telah membasmi para monster tersebut. Namun karena monster terus berdatangan, Renet pun meminta Rick untuk menyerahkan masalah ini kepadanya. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana sang putri pemotong pedang bertarung. Melihat pertarungan peringkat es, jelas saja Rick nampak kagum dibuatnya. Namun sesaat kemudian, entah mengapa Renet tiba-tiba mengingat trauma masa kecilnya. Dan setelah mengingat hal itu, ia pun nampak down. Beruntung saat ada monster menyerangnya, Z tiba-tiba datang dan menolong mereka. Tak hanya Z, bahkan teman-teman Rick yang lainnya pun juga datang ke tempat itu. Dan tak lama kemudian mereka pun membasmi para monster yang ada di sana. Melihat para petualang bertarung, Rick pun nampak iri dengan mereka. Tak lama kemudian Renet pun berkata jika tempat ini sangat berbahaya. Meski Rick menenangkannya karena ada petualang peringkat B di tempat ini, namun Renet berkata jika mereka saja tak cukup, karena di sekitar sini ada seekor naga. Diketahui jika tubuh Renet mempunyai semacam trauma, dan jika terkena kekuatan sihir dari naga, maka kekuatan sihir di tubuhnya jadi hilang kendali. Awalnya Rick tak percaya jika naga akan muncul di tempat ini, namun sesaat kemudian mereka pun nampak terkejut, karena benar saja naga tiba-tiba muncul di sana. Melihat hal itu Rick pun sadar jika para monster bermunculan di kota karena kabur dari naga tersebut. Karena mustahil mengalahkannya, Zaid pun mengajak mereka kabur dari tempat ini. Namun sayangnya naga itu membuat sihir penghalang yang membuat mereka tak bisa kabur dari tempat ini. Meski Zaid mencoba memotongnya, namun sayangnya penghalang itu sama sekali tak bergeming. Di tengah mereka yang putus asa, namun secara tiba-tiba Rick maju ke hadapan naga tersebut. Melihat hal itu Zaid pun mengatakan jika Rick tak akan bisa berbuat apa-apa karena dia hanyalah seorang resepsionis. Rick merasa jika dia tak bisa diam saja di situasi seperti ini. Awalnya Rick merasa lega jika ia menyerah dengan mimpinya. Namun saat ini entah mengapa darahnya tiba-tiba membara, yang membuat Rick sadar jika ia tak bisa melepas mimpinya menjadi seorang petualang. Ia pun melemparkan sebuah batu ke naga tersebut. Melihat keberanian sang MC, Z dan yang lainnya pun sadar jika mereka tak boleh kalah dengan seorang resepsionis. Mereka pun pada akhirnya bersatu dan melawan naga tersebut. Namun sayangnya serangan mereka sama sekali tak mempan. Dan saat naga itu menyemburkan api, beruntungnya Z menolong rekan-rekannya dengan mengeluarkan sihir baja yang menutupi tubuh mereka. Namun meski begitu, efek semburan naga masih berefek kepada mereka. Di tengah mereka yang pasrah dengan keadaan, namun sesaat kemudian Rick tiba-tiba bangkit dan kembali menghadap naga tersebut. Naasnya Rick langsung digeprek oleh sang naga. Di tengah mereka yang khawatir dengan sang MC, namun tak disangka ada notif jika sang MC berhasil mendapatkan sebuah kemampuan. Dan secara mengejutkan ia berhasil melepaskan cengkeraman naga tersebut. Di tengah mereka yang merasa terkejut akan hal itu, Renet pun memberitahukan jika kekuatan sihir sang MC nampak meluap-luap. Rick yang sadar akan hal itu pun nampak kesal dan tersenyum, seraya berkata jika kemampuannya telah muncul. Setelah itu Rick pun mulai semangat dan meminta naga itu untuk maju, karena ia tak sabar mencoba kemampuan barunya. Dan sesaat kemudian melihat Rick menghabisi naga itu hanya dengan satu kali serangan, jelas saja mereka semua merasa terkejut. Namun sesaat kemudian Rick tiba-tiba pingsan. Setelah itu nampak Rick terbangun dari pingsannya dan merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Renet yang ada di sana pun memberitahukan jika Rick sudah tidur selama 1 minggu. Dan saat mengetahui jika Renet telah menunggunya selama itu, Rick pun menanyakan mengapa ia berbuat hal demikian. Dan ternyata Renet ingin mengundang sang MC untuk bergabung dengan grupnya yaitu Tinju Recalcom. Melihat reaksi sang
sang MC yang terkejut, Renet pun memberitahukan jika tujuan Rick dan grupnya sama, yaitu untuk mengalahkan Kaisar Rusa Pietro. Renet menyadari jika Rick yang tak menyerah dan bertarung dengan modal keberanian pasti bisa bertambah kuat mulai sekarang dan bisa bertarung bersama dengannya. Renet juga menjamin jika Rick bisa menjadi seorang petualang. Mendengar hal itu, Rick pun nampak menangis karena impiannya dari kecil yang ingin menjadi seorang petualang dan mengalahkan Kaisar Rusa Pietro bisa ia wujudkan. Setelah mengingat semua itu, Shin kembali ke masa kini. Setelah mendengar jika ia telah lolos menjadi petualang pemula, Rick pun nampak senang dan berterima kasih kepada semuanya, terutama kepada dirinya sendiri yang tak menyerah sampai saat ini. Keesokan harinya, nampak Laurot sedang berada di dalam hutan. Ia pun tak menyangka jika Rick tinggal di daerah pegunungan yang sangat dalam seperti ini. Dan ternyata sebelumnya mereka telah janjian untuk minum bareng. Karena penasaran dengan grupnya Rick, jadi Laurot ingin pergi ke kediaman mereka. Mendengar hal itu, Rick pun langsung panik dan menyuruhnya menggunakan perlengkapan terbaik saat berkunjung. Tak lama kemudian ia pun sampai di alamat yang dituliskan Rick. Namun ia dibuat heran karena tempat itu seperti kastil Raja Iblis. Meski sudah keringat dingin, namun Laura tetap memberanikan diri untuk membunyikan lonceng di samping gerbang tersebut dan manggil nama Rick. Dan tak lama kemudian, nampak sang MC membukakan gerbang dan menyambut Laura. Dan ketika masuk ke dalam, kita pun dibuat terkejut. Meski tampilan luarnya sangat menyeramkan, namun di dalam sana sangatlah indah. Laura pun merasa heran mengapa ia disuruh memakai pakaian lengkap, padahal di sekitar sini gak ada monster sama sekali. Dan ternyata Rick takut jika seniornya akan melukai Laura. Makanya ia disuruh memakai perlengkapan terbaik. Setelah sampai di dalam kastil, mereka disambut oleh Reanet. Bersamaan dengan itu, nampak Laurot merasa heran karena ia melihat anak kecil di kastil ini. Namun secara tiba-tiba, beruntung Rick dengan sigap menangkis serangan tersebut. Ia pun memperingati seniornya agar tak menggunakan sihir di dalam kastel. Dan ternyata Alice merasa bosan karena belakangan ini Rick tak ingin bermain dengan dirinya. Karena alasan itu, Rick pun meminta izin untuk menemani seniornya main sebentar. Setelah itu, nampak Reanet mengantarkan Laurot ke sebuah ruangan. Di sini ia bisa melihat pemandangan yang luas di sekitar kastel. Namun sesaat kemudian ia nampak heran saat melihat Mizet sedang merakit senjatanya. Karena merasa penasaran, jadi Laurot pun menghampirinya. Setelah berkenalan satu sama lain, Mizet lalu memberitahukan jika senjata ini adalah tembakan Ultra nomor 6 versi Patricia. Ia pun meminta Laurot untuk mencoba senjatanya tersebut. Setelah memberitahukan cara menggunakannya, nampak Laurot berhasil menembakkan rudal dari senjata yang mirip bazooka tersebut. Melihat ledakan yang sangat kuat tersebut, Laurot pun merasa jika senjata ini dibuat secara massal, maka akan mengubah cara berperang di dunia ini. Setelah itu, nampak Laurot jalan-jalan di dalam kastel. Dan kali ini ia bertemu dengan senior Rick yang lain, yaitu Broxton si Orc. Setelah masuk ke ruangan tersebut, Laurot pun nampak heran karena ada banyak sekali buku. Brock pun memberitahukan jika tempat ini adalah ruangan belajarnya. Setelah berbicara singkat, Laurot pun mengetahui jika dialah yang telah melatih Rick. Karena merasa tertarik, jadi Laurot ingin menerima pelatihan darinya. Setelah melihat sorot mata dari Laurot, Brock pun menyadari jika ia sama seperti Rick. Jadi ia pun akan melatihnya saat ini juga. Di sisi lain, nampak Rick sangat panik saat mengetahui jika Laurot pergi bersama seniornya ke dalam hutan. Di sisi lain, nampak Laurot merasa panik karena ia akan jatuh dari atas tebing dengan kaki yang diikat bola besi. Dan saat dirinya pasrah dengan hidupnya, namun untung saja ia mendarat di tubuh hewan liar. Dan ternyata hewan itu ialah bahan makan malam yang akan disajikan oleh Reanet. Setelah Laurot mengucapkan terima kasih, Reanet pun sadar jika dia sedang menerima latihan dari Brock. Diketahui jika Laurot didorong untuk menuruni lereng dengan kaki yang diikat bola besi. Dan jika Reanet tidak ada di sana, maka Laurot pastinya sudah meninggoy. Dan setelah mendengar jika Brock yang telah membuat Rick mati berkali-kali, jelas saja Laurot merasa terkejut. Bersamaan dengan itu, Brock pun datang dan mengajak Laurot untuk melanjutkan latihannya. Meski sudah trauma, namun si Laurot hanya bisa pasrah. Dan pada sore harinya setelah selesai latihan, Laurot yang masih selamat pun merasa jika hidup ini adalah sebuah anugerah. Melihat keadaan Laurot, Rick pun berkata jika dia seharusnya tak menerima ajakan dari para seniornya. Pada malam harinya, nampak Reanet menghidangkan minuman kepada mereka berdua. Laurot pun merasa jika Reanet ialah gadis yang baik. Dan saat melihat wajah Rick yang memerah, ia pun menanyakan perihal hubungan mereka berdua. Mendengar hal itu, Rick pun menyangkalnya. Terlebih lagi umurnya sudah 30 tahunan lebih. Karena Laurot sudah paham dengan situasi yang terjadi, ia pun memberitahukan jika perbedaan umur bukanlah sebuah halangan. Apalagi ia dan istrinya selisih 20 tahun lebih muda. Dan setelah memberikan sang MC sebuah tips, Shin berpindah ke acara makan malam. Setelah Laurot memuji masakan Reanet yang sangat enak, nampak Brock, Mizet dan Alice ingin nambah. Karena hidangan utamanya masih belum dihidangkan,
dihilangkan, jadi Renet pun akan mempersiapkannya. Melihat hal itu, Laurot pun meminta Rick untuk membantunya agar hubungan mereka semakin dekat. Rick yang antusias pun langsung pergi membantu Renet di dapur. Setelah itu, Laurot lalu menanyakan, apakah benar jika Rick mempunyai kemampuan unik? Diketahui jika kemampuan sang MC adalah tipe yang diaktifkan tergantung kondisi. Hal itu terjadi karena dia tak bisa mengontrolnya. Namun meski tanpa kemampuan sekalipun, Rick sudah berada di ranah peringkat S. Dan jika dia bisa mengaktifkan kemampuan Atma Dakar miliknya, maka sang MC pasti dengan mudah melampaui mereka semua. Singkat waktu setelah Brock mengetahui jika Laurot bekerja di pusat, ia pun menanyakan apakah Laurot mengetahui soal batu sihir yang disebut 6 permata. Diketahui jika 6 permata ialah 6 batu sihir yang menjadi kunci untuk membuka pintu menuju akar spiral tempat Kaisar Arusa Pieto berada. Dan 6 permata dapat diaktifkan dalam siklus 200 tahun. Dan kebetulan sekarang masa dari siklus tersebut, dan seharusnya permata itu memancarkan kekuatan magis yang luar biasa. Setelah mendengar hal itu, Laurot pun berkata jika ia tak mengetahui apa-apa, namun ia akan memeriksanya sambil menyelidiki dinas informasi rahasia. Setelah berkata hal itu, Rick tiba-tiba mendekati Laurot dan menanyakan tips yang lain untuk mendekati Renet. Diketahui jika saran yang diberikan Laurot sebelumnya gagal karena Renet sangatlah sempurna sehingga ia tak membutuhkan orang lain untuk membantunya. Keesokan harinya kita pun diperlihatkan seorang petualang bernama Ray. Ia nampak kesal karena dirinya yang sudah menjadi petualang malah ditugaskan untuk bersih-bersih. Padahal Ray sudah sangat percaya diri jika ia bisa mengalahkan monster di sekitar kota. Bersamaan dengan itu nampak Brock, Alice, dan Rick sedang mengambil misi kepada ketua guild. Meski sudah mengetahui kehebatan grup terkuat di benua, namun ketua guild tak bisa mengizinkannya karena ada alasan lain. Melihat mereka bertiga, Ray malah meremehkannya dan menganggap jika mereka bertiga hanyalah grup para pelawak. Namun ia merasa heran mengapa ketua guild sangat patuh kepada mereka. Setelah sang MC melihat persyaratan misinya, ia pun mengetahui jika misi ini memerlukan 4 orang atau lebih dengan 2 peringkat atau lebih tinggi. Itu artinya mereka bisa meminta 1 orang untuk ikut agar bisa mengambil misi ini. Karena Brock meminta 1 orang lagi untuk ikut dengan mereka, jadi ketua guild yang panik pun langsung meminta Ray untuk ikut. Dengan penuh percaya diri, Ray pun akan membantu mereka untuk menyelesaikan misi ini. Setelah itu mereka pun langsung berangkat. Di dalam perjalanan, Rick pun memberitahukan jika mereka sedang mencari batu sihir. Meski batu sihir itu sangatlah mahal, namun sayangnya batu itu mempunyai karakteristik untuk mengundang monster. Mendengar hal itu, Ray dengan penuh percaya diri berkata jika ia tak takut kepada monster apapun. Meski Ray masih peringkat F, namun ia yakin bakal masuk peringkat A dalam waktu singkat. Dan saat mengetahui jika Rick berada di peringkat E, gadis itu dengan sombongnya meremehkan sang MC. Tak lama kemudian Alice menemukan pilar cahaya yang berada di belakang gunung. Singkat waktu mereka pun bertemu dengan seekor wyvern. Melihat hal itu jelas saja Ray merasa panik dibuatnya. Dan saat melihat Brock maju seorang diri, ia pun menanyakan apakah mereka memiliki rencana. Meski berhasil menghempaskan mereka, namun Ray nampak panik karena takut jika monster itu akan memanggil kawanannya. Karena dirinya sangat overpower, jelas saja Brock tak khawatir dan akan memukul mereka hingga mati. Karena Ray sangat berisik, jadi sang MC akan membawanya pergi dari tempat ini. Dan setelah pergi dari sana, nampak Ray merasa terkejut saat melihat seekor wyvern terampas di sampingnya. Dan ternyata, Brock dan Alice sedang menghabisi mereka dengan sangat mudahnya. Namun sesaat kemudian, nampak Ray dengan cepat menyelamatkan Ray dari serangan wyvern merah yang tiba-tiba muncul di sana. Melihat monster itu, Ray yang panik pun berkata jika wyvern merah dikategorikan sebagai naga yang bahkan membuat peringkat A kewalahan saat menghadapinya. Namun saat melihat Rick akan menghadapi naga tersebut, Ray pun berkata jika pahlawan peringkat E dan F akan mati secara instan jika berani melawan naga tersebut. Mendengar hal itu, Rick yang sudah percaya dengan kekuatannya pun meminta Ray untuk kabur dari tempat ini. Namun kali ini gadis itu menolak karena ia akan membantu sang MC melawan monster tersebut. Terlebih lagi legenda Yamato pasti tak akan meninggalkan temannya. Setelah mendengar hal itu, Rick pun tersenyum dan meminta Ray untuk membantunya. Namun saat Ray akan mengeluarkan mantra sihir, hal ini pun terjadi. Melihat hal itu, Ray yang nampak bingung pun menanyakan mengapa Rick memintanya untuk kabur. Keesokan harinya, Ray pun kena mental setelah melewati kejadian yang gak masuk akal sebelumnya. Hal itu tak lepas dari betapa overpowernya grup Orichalcum. Terlebih lagi, wyvern yang dianggap monster menakutkan malah akan dibuat untuk bahan makanan. Ketua guild lalu memberitahukan jika mereka adalah anggota grup terkuat di benua ini yang terdiri dari kelompok monster peringkat S. Meski mengetahui hal itu, namun Ray masih percaya diri jika ia bisa menjadi peringkat S sama seperti
seperti mereka. Di sisi lain, grup Orichalcum sekarang sudah memiliki salah satu batu dari 6 permata yang disebut kelopak merah tua yang mereka temukan di dalam sarang Wyvern. Karena sudah mempunyai salah satu batu dari 6 permata, jadi mereka bisa menemukan keberadaan batu lainnya. Setelah meresonasikan energi sihir ke batu tersebut, Mizet lalu mengeluarkan sihir tingkat ke-6 yang bernama pemetaan bumi. Setelah dilacak, ternyata batu selanjutnya berada di wilayah Rakotopia. Diketahui jika negara itu terkenal dengan kolosium bela dirinya. Diceritakan jika 400 tahun yang lalu ada negara kecil yang sebagian besar negaranya ditutupi oleh gurun pasir, dan di sebuah pemukiman di negara itu, Raja keempat Alexander Herakotopia membangun sebuah kolosium di sana, dan kemudian kompetisi pertarungan pun diadakan, di mana Raja Alexander sendiri bertarung dengan tangan kosong dan menjadi jawara tak terkalahkan dalam 10.000 pertarungan. Hal itu pun membuat orang-orang dari penjuru benua pun datang untuk mengalahkannya dan ingin melihatnya bertarung. Dan tak lama kemudian negara ini menjadi negara yang hidup dan kuat. Bahkan menjadi petarung merupakan profesi yang populer di Herakotopia. Setelah melihat patung Raja Alexander, Brock pun juga berharap ingin bertarung dengannya. Namun sang MC merasa khawatir karena jika mereka bertarung maka negara bakalan hancur. Setelah itu, mereka pun menanyakan perihal batu permata ke orang-orang sekitar. Namun saat melihat Brock, mereka malah kabur karena merasa ketakutan. Tak lama kemudian mereka melihat Chougil sedang menggoda seorang gadis. Hal itu pun membuat Brock langsung menghampirinya. Kirain bakal menegur Chougil tersebut, namun ternyata dia malah menanyakan perihal batu permata. Melihat kedatangan orc tersebut, si Chougil merasa jika ia akan ikut campur. Karena dirinya adalah seorang petinju, jadi wajar saja ia menantang Brock untuk bertarung. Namun sesaat kemudian, setelah dihajar hingga babak belur, si Chougil itu pun langsung patuh kepada Brock. Diketahui juga jika Chougil itu bernama Gordo dan gadis itu bernama Militia. Setelah memperlihatkan batu permata itu, Brock pun lalu menanyakan apakah mereka pernah melihat batu sihir yang mirip seperti itu. Dan sepertinya mereka pernah melihatnya. Namun entah kenapa mereka malah gak ingat. Padahal Militia yakin jika ia sering melihat batu tersebut. Bersamaan dengan itu nampak para warga merasa heboh karena melihat parade turnamen Raja Tinju yang akan segera diselenggarakan. Diketahui jika turnamen itu adalah turnamen untuk menentukan jawara petarung tinju. Kita juga diperlihatkan pemenang 5 kali turnamen Raja Tinju, yaitu petarung bernama Kelvin Wolf. Namun bersama dengan munculnya Kelvin, mereka berdua nampak terkejut. Dan ternyata di sabuk jawaranya terdapat batu permata yang dicari-cari selama ini. Setelah itu nampak mereka langsung menemui Kelvin di tempat latihannya. Melihat kedatangan mereka, Pak Tua yang berada di samping Kelvin pun beranggapan jika mereka berdua ialah penggemar sang jawara. Mendengar hal itu, jelas saja Rick langsung memberitahukan jika dirinya ialah seorang petualang. Dan saat ia akan menjelaskan maksud kedatangannya, namun Brock langsung menghampiri Kelvin dan berkata jika sang MC terlalu berbelit-belit. Melihat kedatangan orc tersebut, Kelvin pun langsung sadar jika dia adalah sosok yang sangat kuat. Karena ingin to the point, Brock pun langsung meminta sang jawara untuk menyerahkan sabuk tersebut. Mendengar hal itu, si Pak Tua pun merasa jika mereka adalah perampok. Di tengah Rick yang panik, Brock pun menjelaskan jika batu permata di sabuk itu pernah dimiliki oleh salah satu anggota grupnya dan ia telah mencarinya selama bertahun-tahun. Dan tentu saja Brock akan mengembalikan sabuknya dan memberikan permata pengganti yang nilainya jauh lebih besar. Mendengar hal itu, si Pak Tua pun langsung meminta para penjaga untuk mengusir mereka. Namun Kelvin menghentikannya karena merasa jika mereka tak berbohong. Ia menyadari hal itu karena hidungnya sangat spesial. Meski sudah percaya, tapi ia tak bisa menyerahkan sabuk ini begitu saja. Karena sabuk ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan juga kebanggaan bagi rakyat di negara ini. Meski yang mereka incar adalah batu permatanya, tapi tetap saja Kelvin tak akan menyerahkannya begitu saja. Namun ada satu cara agar mereka bisa mendapatkan sabuk ini, yaitu menjadi yang teratas di dalam turnamen Raja Tinju. Setelah mendengar hal itu, Brock pun membenarkannya dan langsung pergi dari sana. Melihat mereka pergi begitu saja, si Pak Tua yang merasa kesal pun berkata jika mereka harus dikeroyok dulu sebelum meninggalkan tempat ini. Namun saat mendengar hal itu, Kelvin yang sadar dengan kekuatan mereka pun berkata jika orang-orang di sini pasti akan mati jika melawan mereka. Kelvin lalu menjelaskan jika pelayan tadi sudah jelas mempunyai kekuatan yang luar biasa dan si pria yang terlihat suram itu memiliki tubuh yang sangat terlatih. Namun ia tak merasakan karakteristik orang kuat darinya dan si orc tersebut merupakan sosok yang paling kuat. Di sisi lain, Brock pun memberitahukan jika mereka harus memenangkan turnamen Raja Tinju dan
mendapatkan sabuk tersebut. Diketahui jika ingin berpartisipasi dalam turnamen, mereka harus melewati babak kualifikasi yang dibagi menjadi bagian timur dan barat. Dan kemudian, mereka harus memenangkan pertandingan Liga Blok di babak kualifikasi. Dan setelah itu mereka baru bisa bergabung ke turnamen tersebut. Brock pun meminta Rick untuk ikut di Liga Barat, sedangkan dirinya akan ikut di Liga Timur. Dan setelah mendengar rencana itu, Rick pun langsung menyetujuinya. Setelah itu, sang MC akan mengikuti tes terlebih dahulu agar bisa memenuhi syarat sebagai petarung tinju. Tes ini mirip seperti tes kenaikan rang sebelumnya. Dan setelah itu Rick pun langsung menuju ke dalam arena. Penguji di sana pun memberitahukan jika tes kali ini adalah pertarungan simulasi dan tidak masalah jika Rick menang atau kalah karena yang dinilai adalah kemampuannya. Penguji itu juga memberitahukan jika lawan sang MC saat ini lumayan kuat karena telah memenangkan semua pertandingan di babak kualifikasi. Dan tak lama kemudian lawan sang MC pun muncul. Dan ternyata lawannya kali ini lagi-lagi Angelica. Melihat Rick ada di sana, jelas saja gadis itu nampak shock. Di barisan para penonton, nampak para om-om datang untuk menyaksikan pertarungan Angelica. Mereka datang karena terpesona dengan kecantikannya. Meski Angelica cukup sempurna, namun mereka menilai jika ia memiliki kekurangan, yaitu dadanya yang rata. Mendengar pertanyaan Angelica tentang mengapa dirinya ada di tempat ini, Rick pun langsung membalas pertanyaan yang sama. Rick juga nampak panik karena khawatir jika Raster dan adiknya juga ada di tempat ini. Mendengar hal itu, Angelica pun langsung memberitahukan jika hanya dirinya yang berada di Harakotopia. Angelica juga nampak khawatir karena lawannya adalah orang yang telah mengalahkan kakaknya. Karena tak ingin kalah dalam tes ataupun pertarungan simulasi, jadi ia tak boleh lengah seperti sebelumnya. Dan ia akan menghadapi sang MC dengan sekuat tenaga dari awal. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat dirinya terjatuh, Angelica pun merasa jika ia sangat gugup. Namun saat akan menyerang kembali, dia lagi-lagi terjatuh. Dan akhirnya ia pun sadar mengapa hal ini bisa terjadi. Dan ternyata yang membuat Angelica terjatuh karena jurus baru dari sang MC yang bernama jurus menahan diri nomor 1. Diketahui jika Rick akan menjegal kaki lawannya saat mereka berusaha menyerang. Setelah mendengar hal itu, Angelica pun sadar mengapa ia bisa terjatuh. Bahkan dengan kecepatan kilatnya, ia tak bisa menghindari jurus tersebut. Karena tak ingin menyerah begitu saja, Angelica pun akan menjaga jarak dengannya. Namun tetap saja ia dengan mudah dilumpuhkan. Meski kakinya telah dijegal berkali-kali, namun Angelica masih belum menyerah. Oleh karena itu Rick akan melawannya dengan serius. Namun secara tiba-tiba, setelah menyelesaikan tes, Rick pun pada akhirnya bisa mengikuti babak penyisihan. Namun tak lama kemudian Angelica tiba-tiba menghampirinya dan menanyakan mengapa dia berada di tempat ini. Mendengar hal itu, Rick pun melempar pertanyaan yang sama. Namun entah mengapa Angelica tiba-tiba menangis karena beranggapan jika Rick terus-terusan menghinanya. Melihat ekspresi gadis itu, Rick pun nampak panik dan langsung mentraktirnya makan. Setelah itu mereka pun makan bersama di restoran milik Milicia. Melihat Brock tak ada di sana, Milicia dengan wajah merah pun menanyakan di mana ia berada. Setelah mengetahui jika orang tersebut mengikuti Liga Timur, ia pun nampak murung karena tak bisa bertemu dengannya. Setelah itu Angelica pun kembali menanyakan mengapa Rick menjadi petarung tinju. Dan saat mendengar jika sang MC ingin memenangkan turnamen, Angelica pun nampak kesal karena mimpinya kekanak-kanakan. Rick juga merasa heran mengapa Angelica menjadi petarung tinju padahal dia adalah seorang kesatria. Angelica pun menjelaskan jika dirinya mempunyai situasi sendiri dan ia juga bertekad akan memenangkan turnamen ini. Setelah mendengar sang MC akan ikut juga di turnamen tahun ini, entah mengapa Angelica nampak terkejut. Meski ia sudah mengakui jika kekuatan sang MC di luar nalar, namun hal itu tetap mustahil karena jalan menuju turnamen Raja Tinju sangatlah panjang. Pertama, mereka harus menang dalam 40 pertandingan dalam 6 bulan agar bisa ikut berpartisipasi dalam pertarungan liga. Meski mereka hanya butuh memenangkan pertarungan, namun karena pertarungan tinju membutuhkan banyak tenaga, paling banyak mereka bisa bertanding 10 kali dalam 1 bulan. Tak hanya itu, babak penyisihan juga hanya tersisa 1 minggu lagi, dan secara fisik mustahil sang MC bisa memenangkan pertarungan sebanyak 40 kali dalam 1 minggu. Namun karena Rick sudah mengikuti pelatihan hidup mati dari grup oleh Kalkum, jadi ia pasti bisa melewati masalah ini. Terlebih lagi, Rene telah mendaftarkan sang MC 40 pertandingan dalam 4 hari. Mendengar hal itu jelas saja Angelica sangat terkejut karena kelakuan mereka telah merusak akal sehat. Setelah itu nampak Rick mendaftar untuk babak penyisihan. Rick lalu menanyakan sosok seperti apa yang akan menjadi lawannya. Petugas di sana
pun memberitahukan jika lawannya bernama Gerd Albert. Diketahui jika peserta tersebut dirumorkan selalu melakukan kecurangan dengan memakai senjata. Oleh karena itu, petugas di sana pun meminta Rick untuk berhati-hati. Setelah itu pertarungan Rick pun akan segera dimulai. Dan saat melihat lawannya, Rick merasa jika dia tak terlihat seperti membawa senjata. Sedangkan si Albert merasa jika Rick hanya petarung tinju pemula yang layak untuk dihancurkan. Dan ternyata Albert benar-benar melakukan kecurangan karena ia mengambil batu impact dari alas sepatunya. Dan saat pertarungan dimulai, ia lalu melemparkan jaketnya ke arah sang MC dan langsung menyerangnya dengan tinjunya. Dan sesaat kemudian terjadi ledakan yang cukup kuat. Namun karena sang MC terlalu overpower, malah si Albert yang mengalami patah tulang. Ia juga nampak terkejut karena sebelumnya ia bisa menghancurkan batu besar dengan bermodalkan batu impact tersebut. Dan setelah itu giliran sang MC yang akan menyerang. Dan sesaat kemudian sang MC lalu menjelaskan jika jurus ini akan memberi gelombang kejut yang membuat lawannya tak sadarkan diri. Dan dengan begini, maka lawannya tak akan terluka parah. Setelah memenangkan pertarungan, om-om yang ada di sana pun mengatakan jika orang yang luar biasa sudah muncul. Dan sepertinya kompetisi tahun ini benar-benar tak bisa dilewatkan. Setelah itu nampak Rick dan Renate menonton pertandingan Angelica. Dan tampaknya Angelica menang mudah di pertandingan kali ini. Setelah mereka berdua mengucapkan selamat, diketahui jika Angelica sudah bisa ikut di pertandingan blok liga. Melihat Rick juga akan berjuang, Angelica dengan wajah heran pun menanyakan apakah sang MC akan ikut 40 pertandingan dalam waktu 4 hari. Hal itu dirasa mustahil karena satu hari hanya boleh satu pertandingan di satu arena. Meski banyak sekali arena di Harakotopia, namun jarak antar arena sangatlah jauh, bahkan jauhnya bisa sampai 100 km. Namun saat mendengar hal itu, Rick pun tak memperdulikannya. Sang MC juga memberitahukan jika dirinya ada pertandingan di Grand Hill pada jam 10 pagi. Mendengar hal itu jelas saja Angelica merasa terkejut karena arena itu jaraknya sekitar 30 km dari tempat ini. Namun sesaat kemudian Rick tiba-tiba berlari dengan sangat kencang hingga membuat Angelica merasa jika kelakuannya di luar nalar. Setelah itu Renate pun menanyakan apakah Angelica penasaran dengan pertandingan Rick. Mendengar Angelica ingin menontonnya, Renate pun akan mengantarnya. Dan sesaat kemudian ketika sampai di tempat tujuan, nampak Angelica pusing berat hingga membuatnya tak bisa menonton pertandingan sang MC. Rick pun berkata jika jurus menahan dirinya telah gagal karena telah membuat lawannya tertancap ke tanah. Karena jadwal pertandingannya belum selesai, jadi Rick pun akan pergi ke arena selanjutnya. Awalnya Angelica menolak untuk ikut dengan Renate, namun sayangnya penolakan itu sama sekali tak didengarkan. Dan pada akhirnya Angelica pun ikut kemana perginya sang MC bertanding. Singkat waktu setelah Rick mengikuti 40 pertandingan dalam waktu 4 hari, hal itu pun membuat Angelica merasa shock karena kelakuan sang MC sangat di luar nalar. Ia juga merasa beruntung karena tak bertanding satu blok dengan sang MC. Dan pada awalnya Angelica ingin memenangkan turnamen ini. Namun karena om 40 tahunan itu juga ikut, jadi rasanya mustahil untuk menjadi juara. Terlebih lagi Brock yang berperingkat S juga ikut di Liga Timur. Hal itu pun membuat Angelica kembali shock karena lagi-lagi ada monster yang ikut mendaftar. Meski tak bisa menang, namun Angelica bisa bertemu dengan pria itu. Mendengar Renate menanyakan perihal pria itu, entah mengapa Angelica tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dan menanyakan kemana perginya Rick. Diketahui jika Rick jogging sampai wilayah Tronian yang jaraknya sejauh 600 km. Mendengar hal itu Angelica pun sekarang tak terkejut setelah ia berkali-kali melihat kelakuan Rick yang di luar nalar. Setelah itu Angelica lalu menanyakan perihal Renate yang selalu bersama sang MC. Mendengar Renate mempermasalahkannya, Angelica pun merasa heran karena dia bisa saja digosipkan suka sama Rick jika terus-terusan bersama. Dan saat Renate mengatakan jika dirinya telah menaruh perasaan kepada sang MC, Angelica pun nampak memerah hingga membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Tak lama kemudian nampak pelayan pria datang menemui mereka. Dengan membenturkan kepalanya ke meja, ia pun meminta tolong agar mereka membantunya karena tempat ini kekurangan pekerja paruh waktu. Di sisi lain, nampak Rick bertemu dengan seseorang bernama Snap yang diketahui merupakan ketua panitia turnamen Liga Barat. Snap mengetahui tentang sang MC karena dia merupakan peserta tercepat yang bisa lolos ke Liga Barat. Setelah mereka bersalaman, Snap mendapatkan laporan jika bawahannya tak menemukan keberadaan Angelica. Dan saat mendengar hal itu, Rick pun menanyakan apakah Snap merupakan kenalan dari Angelica. Setelah Snap membenarkannya, Rick lalu menanyakan sejak kapan dia pensiun menjadi petarung tinju. Rick mengetahuinya karena saat berjabat tangan
tangan, ia merasa jika tangan Snape telah dilatih untuk bertarung. Setelah memuji Rick yang mengetahui hal itu, Snape pun memberitahukan jika dirinya pensiun sejak 20 tahun yang lalu. Awalnya ia merasa cukup gembira dengan pencapaian dan teriakan dari penonton. Namun pada akhirnya ia pensiun di umur 23 tahun. Snape juga memberitahukan jika ia telah meminta seseorang dari perusahaannya untuk ikut turnamen ini. Dan ketika hendak pergi, ia pun meminta tolong untuk menyampaikan salamnya kepada Angelica. Setelah itu, Milicia pun menanyakan apakah Rick baik-baik saja. Ia menanyakan hal itu karena sang MC habis mengobrol dengan seseorang dari perusahaan Dragonaut yang bernama Snape. Milicia pun meminta Rick untuk berhati-hati. Meski terlihat seperti pria terhormat, namun dia adalah pria yang dirumorkan memiliki hubungan dengan perusahaan gelap. Tak hanya itu, dia juga mensponsori turnamen tahun ini sampai-sampai mengejutkan semua orang. Mendengar jika Snape meminta seseorang untuk ikut turnamen, Milicia pun beranggapan jika orang tersebut akan mengisi slot sponsor. Diketahui jika slot sponsor adalah slot yang juga akan ikut di dalam turnamen. Tak lama kemudian Rick mendengar kabar jika ada Nona Dark Elf yang cosplay menjadi gadis kelinci. Dan ternyata Nona Dark Elf yang dimaksud ialah Rhiannon. Tak hanya itu, Angelica juga ikut cosplay menjadi gadis kelinci. Mereka melakukan hal itu karena diminta oleh pria sebelumnya untuk mempromosikan turnamen ini. Meski Angelica ingin menolak, namun saat melihat pria itu memohon sampai kepalanya berdarah, jadi ia tak punya pilihan lain selain menyanggupinya. Tak lama kemudian ada pria mabuk yang merangkul Angelica. Namun pria itu merasa heran karena dada itu sangat rata. Dan sesaat kemudian ia pun babak belur setelah mengatakan hal itu. Tak lama kemudian Rick pun muncul di sana dan menanyakan mengapa Angelica berpakaian seperti itu. Dengan wajah memerah, Angelica pun berkata jika dia terpaksa memakainya. Dan sesaat kemudian Rhiannon pun menghampiri sang MC. Namun secara tiba-tiba, Rick sama. melihat mereka berdua berbinar-binar, jelas saja Angelica merasa heran dibuatnya. Di sisi lain, nampak Kelvin dan atasannya sedang membaca koran perihal kehebatan Brock. Diketahui jika orc tersebut melibas semua pertandingan hanya dengan satu kali pukulan. Tak hanya itu, Rick juga diberitakan di dalam koran di mana dia lolos ke Liga Bar dalam waktu 4 hari. Melihat Kelvin senang akan hal itu, atasannya pun mengingat saat dia pertama kali bertemu dengan Kelvin. Saat itu dia melihat Kelvin mengalahkan banyak orang sekaligus. Setelah berbicara singkat, Pak Tua itu pun akan merekrut Kelvin untuk bertarung di Herakotopia. Dan ketika diiming-imingi ada banyak orang kuat di sana, Kelvin dengan wajah tersenyum pun setuju. Kembali ke saat ini, diketahui jika Kelvin sangat bergairah karena ingin menghadapi lawan kuat seperti Brock dan sang MC. Di sisi lain, Rick pun memberitahukan jika sebelumnya ia bertemu dengan Snape. Namun saat mendengar hal itu, Angelica pun langsung membantah jika ia mengenal orang tersebut. Setelah itu, pertandingan di Liga Block pun dimulai. Dan saat ini Angelica melawan seorang wanita yang diketahui bernama Helen. Setelah pertandingan dimulai, nampak Angelica langsung menerjang lawannya. Melihat hal itu, Rick pun merasa jika Angelica terlalu memaksakan diri. Terlebih lagi dia bertarung tak seperti biasanya. Namun pada akhirnya Angelica pun berhasil memenangkan pertandingan meski dia terlihat ngos-ngosan. Setelah itu giliran sang MC yang bertanding. Dan lagi-lagi musuhnya kalah dalam satu kali serangan. Singkat waktu setelah memenangkan beberapa pertandingan, saat ini pertandingan mereka pun tersisa 4 lagi untuk memastikan ikut ke dalam turnamen. Setelah berbicara singkat, Angelica pun langsung pergi dan akan menyelesaikan pertandingan ini secepat mungkin. Setelah itu nampak Angelica akan melawan Taylor. Dan ketika pertarungan dimulai, Angelica pun menyerang dengan langkah kedipan. Ia juga melancarkan serangan kombinasi dengan sihir air serta petir. Melihat hal itu, Rick pun sadar jika strategi Angelica yaitu menyerang dan kabur. Meski berhasil mengenainya, namun sayang Taylor sama sekali tak bergeming. Tak ingin menyerah begitu saja, Angelica kembali melakukan langkah kedipan. Namun kali ini Taylor berhasil menghindarinya. Dia juga berkata jika serangan Angelica lebih lambat dari sebelumnya. Dan sesaat kemudian, melihat Angelica tumbang, jelas saja Rick langsung khawatir. Dan setelah mendapatkan perawatan, Rick langsung menanyakan keadaan Angelica. Ia juga merasa heran mengapa dia nampak tergesa-gesa. Seperti yang diketahui sebelumnya jika pertahanan Taylor itu sangat kuat. Namun meski begitu, kenapa Angelica terus-terusan memakai strategi yang melelahkan fisiknya? Mendengar hal itu, Angelica pun tak peduli dan segera pergi meninggalkan Rick. Karena merasa khawatir, jadi sang MC pun terus mengikuti Angelica dan berkata jika ia mempunyai saran untuknya. Melihat Rick yang terus-terusan ikut campur,
sahur, pada akhirnya Angelika pun memberitahukan masalahnya. Diketahui fakta jika Snape merupakan tunangan Angelika. Rick pun nampak menanggapi hal itu dengan santai. Angelika kembali memberitahukan jika Snape terus ikut campur urusan keluarga Diarmuid. Semuanya dimulai sejak setahun yang lalu. Saat itu orang tua Angelika meninggal karena kecelakaan. Kakak tertua yaitu si Raster pun ditugaskan untuk mengelola kediaman Diarmuid. Tapi karena kekurangan pengalaman, dia pun terkena masalah finansial yang parah. Lalu kakek mereka yang terkenal mata duitan pun datang dan membuat perjanjian dengan Snape. Snape pun menjanjikan bantuan dalam jumlah besar untuk keluarga Diarmuid dan sebagai gantinya dia ingin menikahi Angelika. Dan setelah itu, keluarga Diarmuid pun berusaha mati-matian untuk memperbaiki masalah finansialnya. Namun hal itu sudah terlambat untuk membatalkan pertunangannya. Rick yang lemot pun baru menyadari jika Angelika akan bertunangan. Di tengah Angelika yang kesal dengan hal itu pun memberitahukan jika dirinya akan mencari tahu tentang Snape agar pertunangannya bisa dibatalkan. Ia sekarang juga sudah mengetahui jika Snape adalah sponsor utama di dalam turnamen ini. Namun saat mereka berdiskusi akan hal itu, tiba-tiba ada keributan di dalam bar. Dan ternyata di sana nampak Taylor yang meminta si kadal merah untuk melepaskan wanita itu. Dan secara mengejutkan pukulan Taylor sama sekali tak mempan. Dan lebih mengejutkannya lagi, nampak Taylor tumbang hanya dengan satu kali serangan. Melihat hal itu tentu saja Angelika nampak shock. Dan ternyata wanita itu tak sengaja menumpahkan minuman ke baju si kadal merah. Hal itu pun membuat dia sangat marah besar. Melihat wanita itu tak berdaya, Angelika pun meminta si kadal merah untuk melepaskannya. Merasa kesal dengan hal itu, si kadal merah pun akan memukul Angelika. Namun secara tiba-tiba, tak lama kemudian muncul Snape dan meminta si kadal merah itu untuk berhenti. Dan ternyata nama kadal merah itu ialah Gates. Gates yang nurut pada Snape pun pada akhirnya pergi dari sana. Setelah meminta maaf kepada pemilik bar, Snape pun memberitahukan jika Gates ialah adiknya. Dia juga berkata jika Gates mudah sekali marahnya dengan sedikit gangguan. Snape lalu menanyakan keadaan Angelika. Setelah mengetahui dia baik-baik saja, Snape pun pergi dari sana. Setelah itu Rick pun merasa heran apa hubungan Snape yang menjadi sponsor dengan pertunangan Angelika. Angelika lalu menjelaskan jika uang yang ia dapat dari tunangan itu cukup besar dan ia juga sudah memeriksa aset dari perusahaan Dragonaut. Dan hasilnya, aset mereka saja tidaklah cukup untuk membuat pertunangannya terjadi. Dan karena hal itu Angelika pun sadar jika mereka berniat mengatur pertandingan dan menangkan peserta dari slot sponsor. Dan setelah mengetahui rencana mereka, jadi Angelika pun akan mengalahkan peserta dari slot sponsor itu dan membatalkan pertunangannya. Setelah mendengar hal itu, Rick pun sadar mengapa Angelika menjadi petarung tinju. Dan setelah itu Angelika juga mengetahui jika peserta yang mendapatkan slot sponsor ialah Gates yang tadi. Melihat betapa kuatnya Gates, Angelika pun sadar jika dirinya yang sekarang belum tentu bisa mengalahkannya. Dan saat mendengar hal itu, Rick pun berinisiatif untuk melatih Angelika. Mendengar hal itu jelas saja Angelika merasa terkejut. Dan pada akhirnya Angelika pun akan dilatih oleh Rick. Sang MC lalu menjelaskan jika latihan yang akan dia jalani lebih dari yang dia bayangkan. Oleh karena itu Rick pun kembali meyakinkan Angelika. Dan setelah Angelika menyanggupinya, nampak masing-masing dari tangan dan kakinya diikat oleh beban seberat 30 kg. Melihat hal itu jelas saja Angelika merasa heran dengan latihan yang akan diberikan oleh sang MC. Namun tak lama kemudian hal ini pun terjadi. Setelah berlari cukup jauh, Angelika yang merasa tak kuat pun meminta Rick untuk berhenti terlebih dahulu. Namun sayangnya Rick tak menghiraukan hal itu dan meminta Angelika untuk terus berjuang karena latihan ini masih tersisa 6 jam lagi. Dan pada akhirnya Angelika pun tepar. Setelah selesai latihan, Angelika pun merasa jika kakinya akan copot. Rick pun memuji kehebatan Angelika karena ia masih sadar setelah melakukan latihan ini. Berbeda dengan dirinya yang sama sekali tak sadarkan diri saat dilatih oleh Reanet. Bahkan dirinya sudah mati sebanyak 3 kali pada hari pertama latihan. Awalnya Angelika nampak senang karena ia bisa melewati hari pertama. Namun ternyata mereka akan melanjutkan latihan setelah istirahat makan siang. Mendengar hal itu Angelika yang sangat shock pun meminta ampun kepada sang MC. Singkat waktu di pelatihan hari kelima, nampak Angelika bersembunyi di kedai terpencil. Ia melakukan hal ini karena ingin menjaga kesehatan mentalnya setelah beberapa hari disiksa oleh sang MC. Awalnya Angelika sangat yakin jika Rick tak
akan bisa menemukannya. Namun ternyata ここならさすがのリックでも。 setelah minum bersama, Rick pun paham mengapa Angelica kabur dari pelatihannya. Karena sama seperti dirinya yang dilatih oleh grup tinju Recalcom selama 2 tahun, dirinya juga berusaha kabur berkali-kali. Bahkan ia sudah mati ribuan kali. Beruntung Brock langsung menghidupkannya kembali dan akan melanjutkan latihannya. Setelah mendengar cerita gak masuk akal tersebut, Angelica pun memuji Rick karena dia bisa bertahan selama 2 tahun. Meski begitu, sebenarnya Rick pernah ingin menyerah. Namun Brock pernah berkata, antara penyesalan setelah menyerah dan penderitaan yang dialami sekarang, pertimbangkan mana yang menurutnya lebih baik. Dan setelah membayangkan di lubuk hatinya yang paling dalam, Rick pun merasa jika timbangnya condong ke penderitaan yang dialaminya sekarang. Tapi meski Rick memilih untuk menyerah, Brock tetap akan mengirimkannya pergi dengan lapang dada. Dan setelah mendengar kata-kata itu, entah mengapa sang MC merasa lebih baik. Singkat waktu, setelah memberitahukan jika dirinya mempunyai impian untuk menjadi kesatria wanita terkuat, Angelica pun juga merasa jika timbangnya condong ke arah penderitaan sekarang. Dan pada akhirnya, ia pun akan melanjutkan latihannya bersama sang MC. Setelah itu, Rick pun mengetahui jika teknik bertarung Angelica, yaitu teknik ilmu berpedang. Terlebih lagi, ia bakal lebih kuat jika menggunakan pedang. Namun karena pertarungan tinju ialah pertarungan tangan kosong, jadi sang MC pun memikirkan teknik yang mengubah tangan kosong menjadi pedang. Dan karena alasan itu, Rick pun mengundang guru spesial yaitu Master Reanet. Singkat waktu, turnamen Raja Tinju ke-113 akan segera dimulai. Nampak para peserta yang memenangkan babak kualifikasi telah berkumpul. Dan setelah melakukan undian yang ketat, bagian turnamen pun selesai. Di pertandingan pertama, Herman melawan Gate. Diketahui jika Gate adalah peserta dari sponsor turnamen tahun ini, yaitu perusahaan Dragonaut. Dilanjutkan pertandingan kedua, Angelica melawan Doc. Pertandingan ketiga, Rick melawan Selena. Pertandingan kelima, Donnie melawan Brock. Dan pertandingan ke-8, Eddie melawan sang jawara yang memenangkan turnamen Raja Tinju sebanyak 3 tahun beruntun, yaitu Kelvin Wolf. Angelica pun merasa jika Snap telah mengatur pertandingan agar Gate tak menghadapi Kelvin atau Brock sampai final. Mereka mengaturnya karena mengetahui jika Kelvin dan Brock akan menjadi lawan yang tangguh untuk Gate. Snap juga ingin penonton terkesan dengan kekuatan Gate di ronde awal dan kemudian bertaruh pada lawan yang peluangnya lebih tinggi di saat yang tepat. Hal itu dilakukan agar Snap mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Angelica pun akan menggagalkan rencana itu dengan mengalahkannya di ronde kedua. Setelah itu, nampak Kelvin menyapa mereka berdua. Brock pun kembali menegaskan jika dirinya akan mengambil sabuk tersebut. Kelvin yang semangat pun akan menantikan hal itu. Setelah itu, pertandingan Herman melawan Gates pun dimulai. Melihat Gates meremehkannya, Herman yang kesal pun menyerangnya dengan bertubi-tubi. Namun sayang, serangannya sama sekali tak mempan. Dan sesaat kemudian nampak Gates membalas serangan hingga membuat tanah di sekitarnya hancur. Dan pada akhirnya Herman pun tumbang hanya dengan 1 kali pukulan. Melihat hal itu, komentator pun tak menyangka jika ada peserta sehebat itu di slot sponsor. Bahkan ia juga beranggapan jika Gates merupakan kuda hitam di turnamen ini. Meski sangat kuat, namun Rick merasa jika dia adalah sosok yang misterius. Walaupun mempunyai kekuatan dan ketangguhan yang bagus, namun pergerakannya seperti seorang amatir. Namun meski begitu, para penonton tetap terkesan dengan kekuatannya. Setelah itu, pertandingan pun dilanjutkan. Nampak Angelica berhasil melaju ke tahap selanjutnya. Disusul Rick, Gladiator, serta Brock. Kita pun diperlihatkan pertandingan terakhir di ronde pertama, yaitu Eddie melawan Kelvin. Para penonton pun mulai bersemangat ketika sang jawara itu bertanding. Brock juga tak sabar melihat kemampuan sang jawara tersebut. Setelah itu, pertandingan pun dimulai. Meski Eddie melakukan gerakan pengecoh, namun sayang Kelvin berhasil memukulnya hingga tersungkur. Melihat hal itu, Brock pun sadar jika Kelvin telah melatih indera penciumnya yang sangat baik sebagai manusia dogi, hingga pada akhirnya dia mampu mencium masa depan. Bahkan Brock pun memuji Kelvin yang merupakan petarung tinju hebat. Namun entah mengapa nampak Kelvin tiba-tiba tersungkur. Melihat hal itu, grup tinju Recalcom pun merasa jika dia sengaja menerima serangan. Dan ketika para penonton memberinya semangat, Kelvin pun mulai berdiri dan hal ini pun terjadi. Setelah itu, Kelvin pun berhasil memenangkan pertandingan. Dan pada keesokan harinya, ronde kedua pun akan segera dimulai. Para penonton nampak mulai bertaruh untuk Kelvin dan Gates di ronde kedua. Rick pun mulai tak sabar untuk melihat Angelica memperlihatkan hasil dari latihannya. Namun sesaat kemudian Snap datang dan ingin duduk di sebelah sang MC. Karena kali ini merupakan pertandingan antara adik dan tunangannya, tentu saja Snap ingin melihatnya dari dekat. Di sisi lain, nampak Angelica berpapasan dengan Gates. Si kadal merah itu pun
pun berkata jika Snape menyuruhnya untuk tak melukai wajah Angelika agar dia tak terlihat buruk di pesta pernikahan nanti. Angelika meresponnya dengan wajah tersenyum dan akan menunjukkan hasil usahanya selama ini. Mendengar kata usaha, Gates pun merasa jika dia hanya berlatih terus-menerus seperti orang bodoh. Dan meski Gates hanya bermain-main, Angelika tetap lebih lemah darinya. Awalnya Angelika merasa jika Gates telah melakukan latihan selama ini. Namun Gates membantahnya karena ia mendapatkan tubuh ini dengan sendirinya. Dan bisa dibilang dirinya merupakan orang yang jenius. Ia pun meminta Angelika untuk diam saja di arena karena ia tak akan mengincar perutnya agar Angelika bisa melahirkan anak dari Snape. Mendengar hal itu jelas saja Angelika langsung naik pitam dan akan menghabisinya sampai babak belur. Setelah itu pertandingan mereka pun dimulai. Nampak Angelika menyerang dengan langkah kedipan. Namun sayang serangannya sama sekali tak mempan. Menyadari hal itu Angelika pun langsung melepaskan sihir peningkatan. Rhaenyra yang melihatnya pun merasa yakin jika Angelika bisa melakukannya. Setelah melakukan refleksi pembalikan energi sihir dan dilanjutkan dengan langkah kedipan, hal mengejutkan pun terjadi.